Well, Minyo juga nggak begitu percaya, tapi ini adalah hal yang terjadi di depan matanya Minyo sendiri, oke. Yang iya aja gitu, kayak nemenin dia cari batu lah, nyari kembang 7 rupa. Ternyata Magic Internasional itu juga menggunakan kembang 7 rupa, oke. Minyo bantuin nemenin nyariin lah, beli garam, lemon dipotong buat membersihkan aura lah atau apalah yang aura rumah maksudnya. Terus beli sage itu kayak semacam tumbuhan yang diikat ya, kalian sage tulisannya. Tumbuhan yang diikat yang kayak itu adalah hal yang dipakai untuk mensterilkan rumah biasanya. Itu tuh kayak kita nyari ke tempat oh my god. Gitu dia lakukan dan Minyo kayak semacam oke-oke aja gitu loh. Dan masih banyak hal aneh mengenai dunia-dunia seperti itu yang dia lakukan. Kenapa Minyo mau sama dia? Nanti sebentar lagi kalian tahu. Dan finally dia bilang sama Minyo bahwa dia adalah seorang psychic gitu loh. Apa kelebihannya dia? Kenapa dia bisa mendapatkan hal itu? Yaitu makanya Minyo tahu. Karena dia adalah nenek moyangnya sesuatu. Maksudnya neneknya. Dia adalah cucunya si nenek inilah yang kayak gitu. Kayak kakek inilah gitu. Itunya siapalah gitu. Kayak Minyo dikasih tahu silsilahnya gitu loh. Well, buat Minyo karena Minyo interested sama dunia-dunia UFO aja Minyo percaya gitu ya. Ya masa hal yang kayak gini Minyo kagak percaya gitu kan. Agak aneh juga kan gitu kan. Ya Minyo kayak semacam intrik gitu. Kayak Minyo pengen juga penasaran sih. Kayak ya udahlah lu yang ngelakuin kan gitu. Gue sih cuma pengen nontonin doang. Karena gue jujur penasaran. Cuman anak yang penasaran doang. Kan diajakin cari batu, belajar batu gitu kan. Terus ya sedikit banyaknya Minyo tahu lah gitu ya. Mengenai hal-hal tersebut akhirnya gitu diajarin juga sama nih anak gitu kan. Suatu hari dia datang ke tempatnya Minyo, dia ngasihin Minyo cincin gitu. Buat Minyo maksudnya wah ini Minyo dilamar nih gitu. Anak cabe kayak gitu kan kayak so sweet gitu kan, dikasih cincin gitu kan, senang gitu. Kayak gitu. Sedangkan pada saat itu adalah posisi di mana ini anak nggak pernah megang tangan Minyo. Of course yang lain-lainnya juga enggak gitu ya. Buat Minyo kayak oke, gue bisa ngerti lah gitu. Ngerti gak sih kayak main tarik ulurnya memperasaan diri sendiri gitu. Kayak gue dikasih cincin, berarti ini anak mau sama gue. Oh gitu. Pada saat itu ya kayak Minyo kayak swoon gitu, seneng. Akhirnya Minyo pakai lah si cincin tersebut. Dan Minyo menggunakan cincin tersebut sampai ke dari hari itu sampai ke 2 tahun setelahnya, which is sampai putus pun Minyo udah masih tetap pakai cincin tersebut. Kalau misalnya kalian lihat, oke, I'm fatter, but you can still see this. Sebelah sini rapet, ya kan? Dan Minyo pakai cincin tersebut di sebelah sini. Which is di sebelah sini tuh kalian bisa melihat ada gap, ada bolongan. Nih, kalian bisa bandingin. Di sini tertutup, yang ini tertutup ya. Ya, tertutup dan di sini ada gap. Nih. Ini adalah bukti di mana Minyo pakai cincin tersebut for a longest time ever. Dan gak pernah dicopot. Dan itu adalah batu akik, cincin batu akik. Dan kalau misalnya kalian nontonin video-video awalnya Minyo, oke, video yang paling lama, itu adalah cincinnya. Kalau misalnya kalian lihat cincin di tangannya Minyo dan cincinnya sama terus, itu adalah cincinnya. Kalian bisa cek aja sendiri. Selalu. Jadi selama 2 tahun tersebut, oke, ditambah lagi Minyo udah dikasih cincin. Minyo semacam anak yang nurut banget dengan apa katanya dia gitu. Minyo kan dia udah potong pendek nih ya. Minyo bisa melakukan apa aja gitu yang Minyo pengen kan gitu. Sedangkan dia suka banget sama cewek yang rambutnya panjang. Jadi selama itu Minyo tidak pernah motong pendek, ngecat rambut, gunting poni. Minyo bener-bener kayak semacam nurut sama orang itu. Kayak orang itu tuh kayak bener-bener kayak dia bilang A, dia bilang B gitu. Sedangkan kalian tahu sendiri lah dari personality-nya Minyo. Minyo adalah anak yang paling susah diatur gitu kan. Ya gue punya keinginannya gue sendiri dan gue melakukan hal tersebut gitu ya. Cuman pada saat during 2 tahun tersebut ya, Minyo tidak punya kebebasan untuk melakukan hal gitu. Dan Minyo kayak semacam iya aja. Itu bukan paksaan loh. Kayak Minyo semacam tidak dipaksa loh gitu. Kayak Minyo hanya iya aja. Maksudnya Minyo dengar kasus anak-anak zaman sekarang ya, cewek-ceweknya atau cowok-cowoknya pun begitu, nurut banget. Sebenarnya buat apa? Gue sendiri aja bingung loh. kayak segitunya kah? Padahal biasa aja gitu. A relationship shouldn't go that way. Both feel nice and fine, okay, and free and do whatever you like, alright.
That is what a relationship is. Tuh, kayak sekarang Minyo udah, maksudnya cowoknya Minyo sih nggak begitu peduli, tapi Minyo udah izin dan dia kayak fine aja. Dia even di belakang sana lagi kerja, kayak dia aja tahu dan kayak dia fine aja. Minyo ngomongin mantan depannya dia gitu, kayak tenang aja gitu, kayak that is a nice relationship and I feel glad that I'm with him right now, with that guy. You know him, right? That one. Like, ya, Minyo aja senang gitu sama dia, kayak so it's nice, like I feel fine now. Cuman pada saat 2 tahun itu, kayak I'm the stupidest person alive, okay? Bener-bener kayak Minyo bisa bilang nih ya, Minyo sampai bisa bilang bahwa Minyo itu adalah seorang, bukan pacarnya dia, tapi melainkan adalah pembantunya dia. Itu yang bisa Minyo jabarkan dari relationship-nya Minyo 2 tahun sama dia. Sekedar pembantu doang. Ya iyalah, pembantu enak dibayar gitu ya. Apa gue kagak dibayar kagak gitu. Kalau guanya juga nolak gitu kan kalau terus dipegang tangan aja enggak gitu. Pacaran bukan tuh, kagak kan. Oh ya, ada beberapa attempt-nya Minyo kayak I think this is not right, I think this is not good. Gue harus putus gitu ya. Tapi selalu gagal, cu. Selalu gagal. Tenang aja, gue tahu nih. Di komen nih mulai gue, kenapa nggak putus aja? Kagak bisa. Mau tahu kenapa? Minyo menceritakan dulu bahwa setelah sekitar 1 tahun beberapa bulan, kita akhirnya pindah negara. Dia pindah ke mana ya? Dia pindah ke China, Minyo pindah ke Indonesia gitu. Which is yang seperti kalian lihat ada beberapa videonya. Minyo udah mulai YouTube di situ, di Indonesia tersebut. Oke. Dan sampai situ pun belum ada kata putus. Tapi tiba-tiba suatu hari dia ngeblok Minyo dari segala komunikasi. Lalu dia akhirnya ngeblok Minyo dan beberapa bulan kemudian akhirnya Minyo udah kayak, alah ya udahlah gitu loh. Ini anak kayak udah ngeblok gue, ya gue udah gak bisa ngontak siapa-siapa gitu loh. Akhirnya pada saat itu ya Minyo kayak keeping hope for maybe a month or two. Setelah beberapa bulan akhirnya Minyo nemu nih cowoknya Minyo yang sekarang. Minyo ketemu sama dia. Oke, finally Minyo ketemu sama dia. Dan lama-kelamaan Minyo deket sama dia. Ya udah Minyo akhirnya menemukan kayak, oh ini anak lucu juga. Tapi ingat Minyo pernah dikasih cincin? Cincin tersebut masih ada pada saat Minyo ketemu sama dia dan udah mulai dekat sama dia. Dan sampai suatu hari jatuhlah dimana kayak Minyo semacam suka nih sama nih anak nih gitu kan. Minyo sebelum menetapkan bahwa Minyo mau pacaran sama dia, Minyo bilang bahwa ini gue bilang kayak gue punya cincin yang gue pakai selama ini sekitar 2 tahun lebih, berarti itu hitungannya 2 tahun setengah, berarti gue pakai cincin tersebut karena I keep a little bit of faith dimana gue bisa diketemukan lagi sama mantan tersebut. Gue dikasih nih sama cincin ini, maksudnya, dan ya akhirnya Minyo curhat sama si cowoknya Minyo yang sekarang. Kalau misalnya emang kita bisa menuju ke jalan yang baik, ya gue bakalan tinggalin nih cincin, gue pengen sama lo. Gue bilang kayak gitu, gue jujur aja gitu kan ya sih. Kayak gue kalau misalnya untuk itu pun gue nggak tahu kenapa berat buat gue ninggalin cincin ini, karena ada beberapa hal tentang cincin ini. Ini cincin dari mantan gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya Minyo curhat, ini segala macem. Nah dari situ aja sebenarnya kalau dari dengar cerita-ceritanya Minyo ya, semua orang itu udah tahu gitu loh, bahwa Minyo tuh dipelet. Yes, I did. Finally you know, Minyo pernah dipelet, oke. Dan ada sobat-sobatnya Minyo juga yang pernah merasakan hal tersebut. Selama 2 tahun yang Minyo bilang barusan itu Minyo dipelet. Kenapa Minyo iya aja, ini aja gitu ya. Yes, I did. Dan akhirnya Minyo bilang sama nih anak kan, minggu-minggu ini Minyo bilang kayak gitu, Minyo bakalan lepas dan buang si cincin tersebut. Dan Minyo tahu, Minyo pernah dengar. Minyo ada beberapa feeling pada saat itu, karena Minyo nggak begitu tahu juga gitu ya. Ada beberapa feeling di mana kayak ini kayaknya gue dipelet nih selama gue sama itu anak gitu kan. Kayak hal tersebut pernah melintas tapi kayak dikubur lagi, ya nggak tahu gimana ya, nggak tahu. Kalau misalnya nih ya, seburuk-buruknya ada orang di luar sana yang pernah mengalami, ya kalian pasti tahu gimana. Kayak ya gitu deh, ada terlintas kayak oh gue dipelet, oh kayaknya enggak deh, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak dikubur lagi gitu, kayak gue mikir apa ya barusan, ngerti gak sih? Kayak dibego-begoin kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak perasaan gue tuh kayak bego banget gitu. Akhirnya Minyo nyari tahu juga, Minyo pernah dengar cerita dari temennya Minyo yang pernah kayak gitu. Kalau mau buang cincin tersebut antara dikubur atau dibakar atau
dibuang ke air yang mengalir gitu. Katanya sih seperti itu gitu. So what I did adalah Minyo pilih yang air mengalir. Jadi Minyo akhirnya buka cincinnya dan Minyo buang cincinnya ke solokan. I cannot pick a better place, tapi Minyo buang ke solokan. Well, mengalir kan? Logik. Well, dari sana hal aneh mulai terjadi. Oke. Setar gitu. Terus pada saat itu setelah Minyo buang itu cincin, selama 2 minggu Minyo sakit. Oke. Satu hari Minyo demam, besokannya Minyo sembuh lagi, besokannya demam lagi, sembuh lagi, demam lagi, sembuh lagi, demam lagi, sembuh lagi, demam lagi, sembuh lagi, demam lagi, sembuh lagi. Selama 14 hari gitu ya. 2 minggu Minyo seperti itu. Kalian kalau misalnya lihat video-video awalnya Minyo, kayaknya ada beberapa video deh kayaknya, I'm not sure. Kayak Minyo udah nggak menggunakan cincin tersebut, tapi Minyo sound sick. I think during that time gitu. Itu adalah waktu-waktu dimana ya Minyo buang cincin tersebut gitu. Dan kata orang ya, cara Minyo ngomong juga lain gitu. Cara Minyo ngomong juga lain. Minyo adalah pribadi yang kayak beda lagi, yang kayak gitu-gitu. Tapi setelah 2 minggu Minyo sakit, oke. Ini belum selesai cuy ceritanya. Itu baru backgroundnya doang. Makin panjang videonya Minyo, tenang kan lo? Akhirnya setelah Minyo buang itu dan akhirnya Minyo sama pacar Minyo sampai yang sekarang, waktu itu baru sekitar sebelum 1 tahun lah, belum begitu 1 tahun juga, akhirnya Minyo mengalami hal yang aneh. Jadi kejadiannya adalah suatu malam, suatu malam Minyo lagi di mobil sama papa mamahnya Minyo sama adiknya Minyo, dan kita lagi ngomongin tentang paspor, kita lagi ngomongin itu gitu kan, karena kita ada rencana untuk mau pergi keluar. Aku lagi ada di jalan rayanya sebelum kompleknya aku, situ ada McDonald gue gitu kan, Jalan Dago, Jalan Dago ada McDonald. Kita lagi ada di pemberhentian di situ. Nah tiba-tiba kepalanya Minyo kosong, terus kayak tapi matanya Minyo masih bisa ngelihat sekeliling lagi ngobrol aja gitu, mama, papa, adek di sampingnya aku. Gitu tiba-tiba aku bengong aja gitu kan. Bengong gini. Otak yang di sini tuh tiba-tiba kosong. Nah, tiba-tiba adalah muncul semacam imagery di otaknya. Aduh, Minyo gak bisa ngejelasin ini gimana ya. Pokoknya gitulah. Kayak ada image-nya si mantannya Minyo tersebut masuk ke otaknya Minyo dan ngobrol sama Minyo. Wah, di sini Minyo kesel banget cuy. Karena Minyo pernah bener-bener kayak I swear to God, kalau misalnya gue ketemu sama itu anak, gue bakalan bener-bener mukulin tuh anak sampai bener-bener wah lebam-lebam gitu. Gue nggak tahu kenapa itu semarahnya gue. Karena gue pernah ya itulah 2 tahun dibego-begoin gitu kan. Gue yang kayak gue udah marah aja gitu. Gue udah ngasih di dalam otak tersebut kayak Minyo nggak merasa serem. Kenapa? Karena Minyo udah selama 2 tahun hidupnya Minyo sama mantannya Minyo tersebut, itu Minyo mengalami hal-hal aneh itu udah hal-hal aneh bin goib gitu ya, itu udah biasa banget gitu. Dan gue tahu itu adalah kelebihannya dia juga, dia bisa melakukan yang namanya astral projection. Videonya Minyo juga udah ada menjelaskan tentang astral projection, kenapa Minyo berani cerita tentang hal tersebut, karena Minyo pernah mengalami hal tersebut gitu loh. Minyo didatangi sama si mantannya Minyo ini. Gitu. Minyo menggunakan otaknya Minyo untuk menyampaikan pesan seperti itu loh. Ke image yang ada di otaknya Minyo. Mata Minyo masih terbuka ngeliatin mama papa. Ngerti gak sih? Kayak imajinasi pas kosong gitu ya. Kayak Minyo ngomong sampai akhirnya semacam berantem gitu loh. Kayak Minyo ngomong kayak make amarahnya Minyo di dalam otaknya Minyo gitu ya. Bener-bener Minyo menitikan air mata. Itu perjalanan dari tempat itu ke rumah itu palingan 10 menit, Sekitar 10 menit itu Minyo ngomong kayak gitu sebanyak-banyaknya. Terus akhirnya Minyo marah kan. Minyo kesel gitu kan. Nyampe rumah, Minyo langsung turun, gak ngomong apa-apa. Minyo langsung turun mobil, Minyo langsung naik ke kamar, Dan Minyo bisa menyadari keberadaan, aneh ya gue ngejelasin kayak gini. Minyo bisa ngejelasin bahwa kayak Minyo nih lagi masuk ke kamarnya Minyo. Karena kamarnya Minyo sama kamarnya adiknya Minyo itu ada dihubungkan sama toilet. Di sini ada lorong, ke sini toilet gitu. Jadi ada 3 kamar yang dihubungkan sama 1 lorong. Di lorong tersebut Minyo bisa merasakan keberadaannya si mantannya Minyo itu gitu loh. Dan Minyo tidak merasa takut, melainkan marah. Minyo teriak gitu loh, kayak stop it gitu, kayak just stop, go. Gue bilang kayak gitu. Dan pada saat Minyo ngomong stop dan go itu,
Akhirnya adiknya Minyo melihat gitu. Gue bilang kayak, gue udah nangis di situ. Adik Minyo, kenapa gitu kan? Nggak, nanti gue ceritain. Lu kalau misalnya lu tahu, lu bakalan ketakutan, lu turun naik ke bawah. Gue bilang kayak gitu. Dia lama-kelamaan kayak hilang gitu loh. Hilang, terus gue yang kayak udah bisa tenang, ganti baju, lari, segala macam. And then after that, it was the ending of that night. Lama kemudian sekitar 2 bulanan, sekitar 3 bulanan ish gitu ya. Minyo akhirnya suatu siang itu melihat bahwa ada telepon yang masuk dan nomor telepon tersebut adalah bukan nomor Indonesia. Kan kayak mikir kayak palingan juga teman gue yang ada di luar terus kayak mau ke Indonesia kali pengen nanya apa, ya udah gue angkat. Pas gue angkat tau itu siapa? Itu mantannya Wah, oke. Orang itu masih hidup. Kalau misalnya kalian mikir bahwa orang itu udah mati, enggak, belum, masih hidup kok. Masih hidup, even sampai sekarang. Dia di telepon tersebut kita ngabisin waktu sekitar sejaman ngomong, sejam setengah gitu. Dari situ kayak dia tuh apa yang dia omongkan itu dia minta maaf ke Minyo. Oke. Dan akhirnya Minyo nanya dong gitu kan, wah minta maaf segala macam, inu segala macam, dia bener-bener asking me for apology gitu. Terus gue yang kayak, gue bilang kayak, lu ya kalau misalnya gue ada lu depan gue sekarang ya udah lebam lu, gue bilang kayak gitu. Lu gila, gue bilang kayak gitu. Gue curhat sama dia, kenapa 1,5 jam ya gue curhat juga karena segitu kesalnya gue. Akhirnya gue bisa ngomong in person with my mouth gitu loh, ngerti gak sih? Kayak it's a different feeling gitu daripada gue yang pakai telepati yang agak-agak gelo gitu. Akhirnya Minyo nanya, apakah beberapa bulan lalu lu melakukan astral projection dan lu menghubungi gue gitu, lu datang ke deket gue dan mendengarkan apa yang gue omongkan. Gue ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, yes, I did. Sama 3 bulan tersebut Minyo pikir Minyo gila, oke. Antara Minyo percaya Minyo kayak, oke, dia bisa melakukan hal tersebut, atau Minyo gila. Karena itu adalah kayak semacam astral projection pertama yang pernah Minyo rasakan terhadap Minyo. Begitu loh, ngerti gak sih? Kayak melakukan koneksi langsung seperti itu loh. Kayak, that is freaky, oke. Buat Minyo itu adalah freaky. Ceritanya Minyo nanya sama itu anak gitu. Benar, yes. Dan Minyo pikir Minyo gila. Tetap, maksudnya Minyo masih manusia normal. Minyo pikir Minyo gila, Minyo ngomong sama diri sendiri dan akhirnya nangis sendiri, teriak-teriakan sendiri gitu loh. Minyo legit teriak loh ya, maksudnya yang Minyo tunjukkan tadi kayak no, go, yang kayak gitu, itu tuh bukan kayak gitu, itu ditahan. Minyo bener-bener teriak cuy gitu. Minyo pikir Minyo udah gila men, gitu kan. So yeah, dia mengaku bahwa dia melakukan hal tersebut gitu, dia melakukan yang namanya meditasi yang dia bilang sih, bukan astral projection melainkan meditasi, dan dia mengunjungi Minyo memang dengan powernya tersebut gitu loh. Itu adalah kenapa cerita ini disebut mantan gila. Setelah conversation 1,5 jam tersebut, akhirnya dia sempet nelfon beberapa kali. Tenang aja, cowoknya Minyo tahu kok. Cowoknya Minyo tahu, Minyo cerita sama cowoknya Minyo. That warm, nostalgic feeling, nostalgic feeling, nostalgia yang kayak gue yang kayak, gitu, ngerti gak sih? Dan gue nggak begitu terganggu untuk ditelepon sama dia untuk beberapa kali aja, sampai suatu saat dimana gue udah merasa annoyed gitu loh, ini anak nelfonnya udah terlalu sering, gue nggak suka gitu kan. Akhirnya yang gue lakukan adalah ngeblok dia, dan sampailah ke hari 2 malam kemarin, itu berarti udah setahunan ish Minyo ngeblok dia. Pada malam itu, Minyo lagi ada di Bandung. 2 hari lalu Minyo masih ada di Bandung. Dan Minyo baru sampai ke Bandung justru. Gitu. Nyampe di Bandung dan langsung kayak ya ngobrol, kerja di sana juga gitu. Untuk acara EDV Anniversary minggu depan. Panik. Untuk acara tersebut gitu kan. Minyo urus-urusin hal itu. Dan malamnya karena Minyo udah lelah, Minyo sambil nonton YouTube dan Minyo langsung tidur gitu kan. Nah di tidur tersebut entah kenapa, gue nggak ngomongin hal-hal lain lah ya tentang si mantannya Minyo sebelumnya. Udah selama setahun kayak gue udah nggak peduli lagi, cerita itu udah hilang, terkubur, orang itu udah kemana, bodo amat. Tiba-tiba Minyo mimpiin dia gitu. Tapi yang beda dari appearance-nya dia selama Minyo kenal dia ini anak, itu adalah rambutnya. Saat itu Minyo kaget dan terbangun justru jam 3 pagi, jam 3 subuh Minyo terbangun. Ini ngapain lagi? Kenapa gue tiba-tiba bisa mimpiin ini anak? Gitu kan. Kayak, ini beda nih. Tapi saking capeknya badan Minyo tidurin lagi. Kebluk emang.
Terus pagi-pagi hal apa yang biasanya kalian lakukan? Cek handphone kan, ada message apa sama kita tidur gitu kan. Tahu-tahu WhatsApp muncul dari nomor yang gak gue kenal, nomor yang bukan gue blok, nomor baru aja gitu dari dia. Itu coincidence atau apa? Gue nggak tahu. Dia bilang stop blocking my ass nigga, dia ngomong kayak gitu kan. Emang kebaik sih ngomongannya, tapi we call each other nigga gitu, kayak like segitu. I don't know, bahasa kita aneh gitu pada saat itu. So terus gue yang kayak that's freaky. Gue nggak peduli ada chat apa, kayak tiba-tiba itu dia gitu kan. Gue langsung nanya, dude, can you just stop doing that to me? Gue ngomong kayak gitu, can you just stop freaking contacting me in that way, like through my dreams? Are you crazy? Nggak nge-read message-nya, Ina sampai ke malam gitu kan. Malam dia tiba-tiba nelfon Minyo. Malam itu Minyo berarti udah berangkat lagi dari Bandung ke Jakarta, which is kemarin malam gitu. Kemarin malam dia akhirnya kayak nelfon gitu kan. Kayak gue nanya, gue kayak, lu ngapain lagi sih? Gue bilang kayak gitu kan. Kayak, udahlah, gue bilang gitu. Iya udah, gue cuma mau bilang makasih doang. Tiba-tiba dia feel appreciative. Terus gue kayak, okay, cool, that's cool, but not that way. Gue bilang kayak, jujur itu Minyo lagi di mobil di jalan tol menuju Jakarta sama Fania sama Vicky, adanya Minyo gitu ya. Dan di belakang ada Gera, temennya Minyo gitu. Itu mereka denger nih, ini saksi hidup nih. Tinggal nanya, nggak percaya nih sama ceritanya Minyo, tanya temen-temennya Minyo. Seriusan, itu bukti keras yang Minyo bisa kasih. Ya, akhirnya Minyo nanyain kayak gitu kan, lu datang kan ke mimpi gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, no, I've stopped meditating, dia ngomong kayak gitu kan. No, I've stopped visiting people in that way, dia ngomong kayak gitu. But I'm still meditating, dia ngomong kayak gitu. Terus kayak, then what the fuck do you do last night? How the fuck did I ever dream of you? Like I don't even remember you at all. Gue ngomong kayak gitu kan, kayak gue aja nggak inget lu gitu loh. Kenapa bisa gue tiba-tiba mimpiin lo? Terus akhirnya udah, dia bilang lah, oh mungkin ya lu tahu sendiri lah powernya gue kayak apa gitu loh. Kalau misalnya gue kangen sama seseorang, ya secara unwillingly orang tersebut pun kayak bisa gue datengin kayak gitu, kayak okay, cool gitu kan. Nah, ini anak nih kan gue blok ya. Terus dia bilang nih, dia request, please unblock me kan. Ya udah, bodo amat, unblock kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini hal aneh terakhir. Gue nge-unblock dia, fotonya dia yang which is kontaknya udah kependam. Untuk nge-unblock dia gue harus nyari kontaknya dong. Bener nggak? Bener kan? Bener. Gue nyari kontaknya. Tiba-tiba gue lihat fotonya. DP-nya udah berubah. Rambutnya adalah rambutnya dia yang ada di mimpinya gue. Dan selama hidupnya dia nggak pernah rambut kayak gitu. I can swear on that. Okay? Yeah. So that was it. Mungkin ini juga pesan buat kalian. Kalau misalnya pun kalian masih dalam jenjang pacaran gitu ya, jangan mau diatur-atur sama orang gitu loh. Boleh concern, tapi kalau diatur itu lain dengan concern. Oke, kalian harus tahu garisnya ada di mana, karena itu adalah garis yang selalu dilupakan oleh semua anak-anak zaman sekarang. Untuk kayak semacam nyuruh-nyuruh dan diatur sama orang, mengatur dan diatur, itu adalah relationship yang menurut Minyo sudah tidak sehat lagi. Dan harus ya kalau misalnya kalian masih care ya silakan bicarakan, kalau enggak ya putus aja gitu. That's the best option gitu loh. I don't know. Itu aja sih pesan dari Minyo, because karena juga Minyo concern sih sama orang-orang sekarang gitu. Banyak teman-temannya adanya Minyo, teman-temannya Minyo yang di dalam relationship-nya masih semacam diikat gitu, kayak apa ya? Kayak penjara gitu. Kesian gitu. Harusnya kan relationship itu kan flowers, nice food, drinks, cute, kisses and hugs gitu kan. Harusnya seperti itu gitu loh, dan nyaman, doing crazy things together gitu ya. Nggak seharusnya kalian dikontrol loh seperti itu.
boleh dikontrol gitu ya, boleh mengontrol, tapi ada batasnya gitu. Ada suatu hal, ada suatu batas yang nggak boleh dilewati. Karena jujur aja kalian masih pacaran, kalau misalnya udah nikah sih udah lain ceritanya ya. Kayak mungkin atur-aturannya juga udah lain, dan Minyo itu di luar jangkauannya Minyo, karena Minyo juga nggak tahu gitu kan. Kayak kalau pacaran sih menurut Minyo, be free, do whatever you like, love together, okay? Anyway, segitu aja dari Minyo. Semoga kalian suka sama video ini. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright, then I'll see you guys later. Bye. Mwah.